Selamat bertemu kembali dengan senang belajar IPA. Oke, anak-anakku yang hebat. Kita hari ini akan belajar tentang cara tumbuhan melindungi diri. Nah, anak-anakku, cara tumbuhan melindungi diri yang pertama yaitu dengan cara menggunakan duri. Contoh tumbuhan yang menggunakan duri ini untuk mempertahankan diri adalah mawar. Nah, kalian pasti sudah melihat bunga mawar ya. Bunga mawar itu di batangnya kan ada duri-durinya. Nah, duri tersebut berfungsi untuk melindungi dirinya dari gangguan pemangsa, misalnya hewan atau bahkan manusia mungkin yang akan merusak bunga mawar. Itu mawar untuk melindungi dirinya memakai duri tersebut. Terus tumbuhan yang mempertahankan diri dengan menggunakan getah. Contoh tumbuhan yang menggunakan getah untuk mempertahankan diri adalah pohon karet, nangka, dan sawo. Nah, dari ketiga tumbuhan tersebut mereka memiliki getah yang fungsinya juga untuk mempertahankan diri atau melindungi diri dari makhluk lainnya atau pemangsanya. Cara tumbuhan melindungi diri yang ketiga yaitu dengan menggunakan bulu halus. Contoh tumbuhan yang menggunakan bulu halus untuk mempertahankan diri adalah bambu dan rawe. Nah, saya yakin kalian sudah sering melihat bambu di sekitar kalian pasti ada. Sana ada bulu-bulu halus atau bahasa Jawanya disebut glugut. Itu kalau kita sentuh bagaimana rasanya? Nah, gatal, maka tubuh kita akan gatal. Sehingga untuk melindungi diri, bambu dan rawe ini dia menggunakan bulu-bulu halus yang apabila disentuh oleh kita atau hewan itu nanti akan terasa gatal sehingga tidak jadi menyentuhnya. Cara tumbuhan melindungi diri yang berikutnya yaitu dengan cara menggunakan racun. Contoh tumbuhan yang menggunakan racun untuk mempertahankan diri adalah singkong. Nah, ini juga kalian pasti sudah pernah melihat di sekitar kalian. Nah, tumbuhan singkong atau ketela ya. Di sana ada racunnya ya, anak-anak. Jadi kalau ada hewan yang langsung memakan daun ketela itu ada yang bisa langsung mati karena di daun ketela ini ada racunnya. Bahkan manusia pun juga demikian. Kalau memakan ketelanya yang ketela beracun itu tanpa dimasak terlebih dahulu juga bisa mati keracunan. Nah, cara tumbuhan melindungi diri berikutnya yaitu dengan menggunakan daun yang tajam. Contoh tumbuhan yang menggunakan daun yang tajam untuk mempertahankan diri di sini adalah nanas. Nah, nanas ini dari daunnya bahkan dari ini atasnya atau biasa disebut dengan mahkotanya ini ada semacam durinya atau tajam sehingga kalau masih di kebun nanas itu sulit untuk dipetik ya anak-anak, karena memang untuk perlindungan dirinya nanas ini yaitu dengan mengandalkan ketajaman dari daun-daunnya ini sehingga dia bisa sampai matang tidak tersentuh oleh pemangsa atau bahkan juga manusia. Nah, terus cara tumbuhan melindungi diri yang terakhir yaitu dengan menggunakan rasa buah sepet. Nah, sepat atau bahasa Jawanya sepet. Contoh tumbuhan yang menggunakan rasa buah sepet untuk mempertahankan diri adalah belimbing. Nah, belimbing ini kalau masih mentah ini rasanya sepat atau sepet ya. Jadi untuk pemangsa hewan maupun manusia pasti tidak akan memakan buah yang rasanya masih sepat, sehingga ditunggu dulu biar manis baru dimakan. Nah, anak-anak, jadi untuk pertemuan hari ini cukup di sini dulu. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Terima kasih. Tetap semangat.